selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikomah Putri Leoni atau biasa dipanggil Ibu Leoni. Nah, di sini saya sebagai konselor atau ketua kelompok. Kalian udah tahu kan dalam kegiatan ini itu bimbingan kelompok. Jadi kalian akan memecahkan suatu permasalahan dalam skala kelompok gitu, oke? Sebelum memulai kegiatan, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Karena kalian belum kenal satu sama lain ya? Belum. Oke, untuk mengakrabkan dalam kegiatan kali ini mungkin kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari kanan saya. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Tria. Halo Tria. Halo Tria. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Tia. Halo Tia. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yohana. Halo Yohana. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Triatita. Halo Tria. Terakhir. Halo semuanya, perkenalkan aku Adi. Halo Andi. Oke, karena kita juga udah perkenalan, di sini saya sendiri ingin menanyakan ke kalian, di pandangan atau bayangan kalian bimbingan kelompok itu seperti apa sih? Mungkin yang bisa angkat tangan, yang bisa jawab mungkin bisa angkat tangan. Oke, Tria, Mungkin silakan. menurut pendapat saya bimbingan kelompok itu kita bisa mendalami suatu topik yang kita bahas secara berkelompok dan bersama-sama seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Tria. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya gimana sih bimbingan kelompok gitu? Ada yang bisa? Oke, udah pas ya. Jadi sekarang saya nekanin bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu pemecahan masalah untuk individu tapi dalam skala kelompok. Jadi memang dalam pemecahan masalah itu bukan secara individu 2 orang tapi terdiri dari 3 sampai 5 orang atau lebih gitu ya. Di sini dalam bimbingan kelompok atau kegiatan ini ada juga asas-asasnya, misalnya asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas kenormatifan, asas kegiatan, dan juga ada asas kerahasiaan, di mana seperti yang saya sudah katakan tadi, ada asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat ataupun cerita-cerita kalian di sini karena kita tidak akan menyebarluaskan ke orang lain gitu kan. Oke. Tujuan kelompok di sini, tujuan kegiatan ini juga seperti definisi yang tadi saya sebutkan bahwa tujuan kelompok ini untuk pemecahan masalah dari seorang individu dalam skala kelompok gitu. Sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, mungkin Ibu akan mengusulkan kegiatan ini berlangsung selama 30 menit. Mungkin dari kalian ada yang ingin mengajukan waktu lebih gitu? Jadi saya enggak itu. Oke, tidak. Kelihatannya semua tegang-tegang ya. Oke, kita lanjut ke ice breaking dulu ya, biar kita nggak tegang dalam kegiatan ini. Di sini Ibu ada kita akan bermain tebak gambar. Oke, di sini coba mungkin ada yang bisa tebak gambar dari hal ini. Jam tangan. Oke, jam tangan, pintar. Selanjutnya, nih, ada yang bisa nggak? Satu jalan. Oke, pintar. Selanjutnya, yang terakhir. Mati rasa. Oke, pintar. Oke, tadi kita kan udah selesai ice breaking. Mungkin kalian udah relax ya, udah sedikit relax, jangan tegang-tegang lagi dalam kegiatan ini. Selanjutnya di sini saya punya topik permasalahan yang mau saya angkat. Nah, tapi sebelum itu mungkin kalian bisa nyimak dulu ya video ini. Silakan. Diam. Diam. Udah aku bilang diam, tapi dari tadi nggak ada yang ngomong. Kamu jangan mikir, ganggu tahu. Diam. Dari tadi aku diam, suruh gimana sih? Diam, jangan gerak, jangan ngomong, jangan mikir, jangan nafas, oke? Mati aku kalau kayak gitu. Katanya tadi suruh nemenin. Oke,
videonya udah selesai. Mungkin dari kalian ada nggak kira-kira kebayangan tentang video ini tuh tentang topik apa sih gitu? Mungkin kalau dari saya, video yang barusan kita tonton itu terkait gangguan dalam belajar, gangguan konsentrasi juga bisa. Oke, mungkin dari yang lain ada menyampaikan pendapatnya. Ayo. Mungkin dari saya, topik dari video tadi itu membahas mengenai kesulitan dalam berkonsentrasi dalam belajar. Oke, benar banget. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kesulitan dalam belajar gitu kan. Sekarang saya mau nanya kalian semua. Menurut kalian seberapa penting sih topik yang akan kita bahas ini gitu? Dan mungkin bisa disampaikan alasan-alasannya gitu. Mungkin dari Andin bisa disampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya ini sangat penting ya, dimana kita tahu kalau kita mau belajar itu kita terus perlu banget konsentrasi atau nggak fokus. Kalau misalnya nggak ada itu kita tuh nggak bisa nyimak pelajaran atau materi yang disampaikan. Oke, makasih Andin. Selanjutnya Triatika mungkin ada yang ingin disampaikan pendapatnya. Kalau saya sependapat sama Andin, karena kalau kita belajar itu perlu konsentrasi. Jadi kalau nggak bisa konsentrasi itu kayak nggak bisa fokus untuk memahami materi pelajaran. Oke, mungkin dari Yohana ada pendapat lain? Mungkin sependapat juga sama Andin sama Triatika, karena kan kalau kita konsentrasi kan kita bisa memahami materi dengan baik. Kalau dari kayak video tadi kan karena dia nggak konsentrasi kan karena bising di sekitarnya, jadi kan agak susah untuk fokus. Oke, terima kasih untuk Tia dan juga Tria. Mungkin ada pendapat lain yang ingin disampaikan? Mungkin dari Tia ada? Kalau dari saya sudah diwakilkan juga oleh teman-teman, jadi satu pendapat. Kalau dari saya sendiri sih penting ya ada konsentrasi itu, karena kalau misalnya kita nggak konsen, apa yang kita kerjain jadi nggak maksimal gitu. Oke, bener banget kayak kata tadi Andi, Triatika, Yohana, ataupun Tria, bahwa konsentrasi itu memang penting. Jadi di sini saya akan membahas tentang definisi konsentrasi, faktor-faktor dan juga cara untuk meningkatkan konsentrasi itu sendiri. Jadi definisinya itu adalah konsentrasi itu adalah fokus seseorang terhadap suatu hal atau tugasnya tanpa terpengaruh dari faktor eksternal ataupun internalnya seperti yang kalian tadi sebutkan gitu. Oke. Selanjutnya tadi karena saya udah bilang kalau saya akan membahas tentang faktor-faktor, mungkin dari kalian juga bisa memberikan pendapat kalian sekiranya faktor apa yang akan mempengaruhi konsentrasi. Mungkin dari Tria. Ini berarti faktor yang mempengaruhi konsentrasi kita menjadi rendah ya? Iya. Kalau dari saya sendiri sih biasanya karena lingkungan sekitar. Karena saya tipe anak yang belajar itu memang harus sunyi kayak video yang tadi itu. Jadi lingkungan sekitar sangat mempengaruhi konsentrasi saya. Oke, dari Tia. Kalau dari saya biasanya banyak pikiran juga mempengaruhi konsentrasi belajar. Jadi apabila kita banyak pikiran, terus memikirkan hal-hal lain, jadinya kita kurang berkonsentrasi dalam belajar. Oke, terima kasih Tria. Dari Yohana mungkin? Kalau aku sependapat sama Tria sama Tia, kalau misalkan lingkungan sama kebanyakan pemikiran gitu, jadi mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Jadi biasanya kalau banyak pikiran itu konsentrasi belajarnya rendah. Oke, dari Triatika sekarang. Kalau dari saya yang mempengaruhi konsentrasi dalam belajar ya dari diri saya sendiri tuh kadang kalau misalnya udah pengen belajar ya belajar walaupun di lingkungan itu lagi berisik. Oke, dan akhir Andin. Kalau saya sama seperti Tria, itu faktor diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lagi gak mood atau lagi capek atau lagi banyak pikiran itu juga bisa mempengaruhi. Oke, dari sekian faktor kalian pernah nggak sih kalian itu kayak lagi lapar terus nggak bisa konsentrasi juga gitu? Pernah nggak kalian sekali? Pernah sesekali. Oke, berarti ternyata faktor yang mempengaruhi itu nggak cuma dari eksternal dari lingkungan, tapi juga dari diri sendiri, mungkin karena lapar atau mood. Terus di sini sejalan juga tentang bagaimana cara kita meningkatkan gitu kan? Di sini mungkin ada yang ingin berpendapat gitu, gimana sih cara kita meningkatkan atau untuk menambah gimana cara kita berkonsentrasi? Mungkin ada yang bisa angkat tangan? Oke, Tria. Kalau dari saya kadang-kadang biar tambah semangat juga bisa sambil dengerin lagu juga sih. Oke, sambil dengerin lagu. Dari yang lain, mungkin ada yang ingin berpendapat gitu. Kalau dari saya kan tadi kalau saya lagi nggak mood kan nggak bisa konsentrasi, jadi saya melakukan
hal-hal yang bisa meningkatkan mood saya sehingga bisa belajar dalam berkonsentrasi. Oke, contohnya seperti apa mungkin? Tapi kayak dia dengerin musik gitu atau enggak istirahat dulu misalnya. Oke, istirahat bisa. Selanjutnya Tia tadi kayaknya angkat tangan juga. Kalau dari saya juga mungkin bisa cukup tidur ya, karena ketika kita kalau misalnya kita cukup tidur itu bisa mempengaruhi ini juga pola pikir kita juga. Jadi menurut saya apabila kita cukup tidur kita akan berkonsentrasi. Oke, benar banget yang tadi udah disebutin Triatika ataupun Tia di sini. Jadi cara kita meningkatkan konsentrasi itu ada banyak cara tergantung dari bagaimana orangnya gitu kan. Tapi umumnya di sini itu cara meningkatkannya itu pertama ada dari lingkungan. Kalau misalnya kalian menyukai tempat yang tidak berisik ketika belajar, kalian tuh harus mencari tempat yang tidak berisik gitu kan biar tidak terganggu gitu. Yang kedua itu ada atur jadwal kalian agar tugas-tugas kalian tidak menumpuk. Kadang kita pas tugas kita menumpuk itu kita merasa sulit berkonsentrasi, harus memilih tugas yang mana dikerjakan duluan gitu kan. Yang ketiga itu seperti kata Triatika dan juga Tia, itu ada istirahat yang cukup. Jadi ketika kalian istirahat yang cukup, kalian akan bisa lebih berkonsentrasi. Terus selanjutnya itu ada kalian menentukan gaya belajar. Di sini kan gaya belajar itu misalnya kayak visual, auditori, ataupun kinestetik gitu kan. Dan yang terakhir itu ada terapkan teknik relaksasi seperti meditasi. Itu mungkin bisa lebih meningkatkan konsentrasi kalian gitu. Oke, karena saya rasa kegiatan ini udah pas, mungkin dari kalian ada yang mau ingin ditanyakan sebelumnya? Kalau dari saya nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti bisa kita tutup ya? Oke, sekarang saya ingin seluruh anggota itu memberikan kesan terhadap kegiatan ini. Mungkin bisa dimulai dari Andin. Baik, terima kasih waktunya. Kalau dari saya, pesan mengikuti bimbingan kelompok ini, saya menjadi tahu apa sih pentingnya konsentrasi belajar itu, apa penyebabnya, bagaimana cara menanggulanginya. Oke, dari Triatika. Kalau dari saya, kesannya jadi materinya itu sangat bermanfaat untuk saya. Terus kesannya mungkin untuk kedepannya bisa lagi mengadakan bimbingan kelompok. Oke, Yohana mungkin? Mungkin kalau kesannya dari saya itu karena bimbingan kelompok ini, jadi saya paham gimana caranya untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Mungkin bagaimana menentukan juga cara mengatasi kalau rendah konsentrasi dalam belajar. Mungkin dari saya itu aja. Dari Tia. Kalau dari saya jadi tahu lebih detail mengenai konsentrasi belajar, mengenai penyebabnya, lalu ada cara mengatasinya dan lain sebagainya. Untuk pesannya mungkin bisa dipertahankan juga suasana bimbingan ini. Itu saja. Dari Tria mungkin. Kalau dari saya, dari bimbingan ini saya jadi tahu ternyata setiap orang itu punya cara mencari konsentrasi dan cara menangani masalahnya sendiri itu yang berbeda-beda. Oke, dari kan tadi udah semua ngasih kesan-kesannya. Itu menurut saya kesannya cukup positif ya untuk saya sendiri, dimana saya kedepannya mungkin akan tetap mempertahankan adanya bimbingan kelompok ini supaya tidak hilang lah gitu kan. Di sini saya juga ingin menyimpulkan kegiatan ini. Jadi bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini yaitu kita tahu bahwa konsentrasi dalam belajar itu sangat penting untuk kita semua karena akan mempengaruhi akademik kita nantinya, dan tentu saja ketika kita fokus kita dapat mencapai tujuan belajar kita seperti yang tadi sudah kita diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya karena kegiatan ini sudah akan berakhir, mungkin dari kalian apa ingin mengadakan bimbingan kelompok lebih lanjut lagi untuk minggu depan? Jika memungkinkan, iya. Oke, kegiatan ini berarti bisa kita sepakati bahwa kegiatan ini bisa berlangsung di minggu depan pada waktu, hari, dan juga tempat yang sama. Bagaimana kalian, setuju? Setuju. Oke, karena tadi kita juga mengawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih semuanya karena sudah mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.